Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan tetap sehat selalu. Selamat berjumpa kembali di channel Followers pada episode Pasang Pedang Iblis Jilid 12. Kita menuju kepada lokasi pertama, yaitu di daratan besar di pondok tempat membuat pedang. Diceritakan sebelumnya bahwasanya Sumahan telah menolong seorang kakek bersorban, penunggang dari gajah yang telah dibunuh oleh kakek muka kuning dari Pulau Neraka. Dan ternyata kakek tersebut adalah seorang India yang ternyata juga berkaki lumpuh. Dan kakek tersebut meminta Sumahan untuk membuat sebuah pedang yang bisa menandingi dari sepasang pedang iblis yang telah dikubur oleh Sumahan. Nah, tokoh-tokoh yang ada di situ adalah satu Sumahan, yang kedua Kwihong, kemudian Nayak Kaihira, Bunbeng, Milana, Tan Siucai, Maharya, serta ketua Tian Liong Pang. Akhirnya Sumahan menyanggupi membuat pedang dengan dipandu oleh Nayak Kaihira. Pertemuan Bunbeng dengan Sumahan tidak disangkanya. Saat itulah Bunbeng berlutut dan memperkenalkan diri bahwasanya dia yang pernah ditolong oleh Sumahan saat diperebutkan di kuil tua 5 tahun yang lalu. Begitu juga Milana memperkenalkan diri sebagai keponakan Pangeran Jenghan dari Mongol. Sumahan tertarik sekali dengan gadis cilik tersebut. Sumahan begitu sibuknya berhari-hari di dalam gubuk yang telah dibuatnya, membuat pedang yang diinginkan oleh Nayak Kaihira. Dan Nayak Kaihira memandu Sumahan. Akan tetapi Sumahan dan Nayak Kaihira tidak bisa melelehkan atau membara atau membuat bahan yang dibawa oleh Nayak Kaihira tersebut. Begitu banyaknya kayu bakar yang dibawa oleh si bocah-bocah tersebut yang dicari dari hutan, tetapi tetap juga logam tersebut tidak dapat membara. Akhirnya Sumahan teringat akan ilmu Dwi Yang Cinciang yang pernah dipelajarinya dari Gatlian. Maka berhasillah dia membuat logam itu membara. Nah, setelah logam itu membara, berhasillah Sumahan dengan dipandu oleh Nayak Kaihira membuat pedang tandingan dari sepasang pedang iblis tersebut. Nah, setelah selesai Sumahan membuat pedang, ingin rasanya Sumahan rehat sejenak dan dia pergi dari lokasi tersebut, meninggalkan pondok yang ada di situ, juga meninggalkan bocah-bocah yang ada di tempat tersebut. Ternyata bocah-bocah tersebut, khususnya Milana dan Kwihong, seolah-olah ingin memperebutkan Bunbeng. Maka terjadilah pibu antara kedua bocah atau kedua gadis cilik tersebut disaksikan oleh Bunbeng. Nah, tiba-tiba saat mereka sedang pibu, saat Bunbeng sedang menyaksikan dua bocah atau dua gadis cilik itu berpibu, tak disangkanya datanglah
musuh dengan membunuh Nayakaihira serta merebut pedang dan juga membakar pondok tersebut, dan yang lebih menyakitkan lagi adalah membunuh kedua binatang tunggangan Sumahan, yaitu burung Garuda Putihnya pun tewas. Nah, saat itulah Sumahan kaget bukan kepalang karena dia menyaksikan bahwasanya pondok tersebut sudah dibakar dan Nayakaihira pun sudah tewas serta pedang yang telah dibuatnya telah dicuri oleh pembunuh tersebut. Sumahan dengan wanti-wanti untuk ketiga bocahnya itu tetap di dekat pondok yang dibakar, sehingga Sumahan lari mengejar pembunuh dari kakek Nayakaihira. Nah, saat tiga bocah itu menunggu di dekat pondok yang terbakar, saat itulah muncul seorang pemuda dengan pedang di pundak dan mengaku telah merebut pedang tersebut. Pemuda tersebut bukan lain adalah Tan Siu Chai yang telah membunuh Im Yang Seng Chu. Kemudian Tan Siu Chai menculik Kwi Hong yang memang telah diketahui Kwi Hong itu adalah keponakan dari Sumahan. Milana berusaha mencegah, tetapi dia terpukul dan terperlanting setelah dipukul oleh Tan Siu Chai. Sedangkan Bun Beng mengejar si penculik Kwi Hong tersebut. Ternyata setelah membunuh Nayakaihira, Maharya sengaja pergi, sedangkan Tan Siu Chai tetap di lokasi tersebut untuk mengelabui Sumahan. Taktik itu berhasil dan Sumahan mengejar Maharya, sedangkan Tan Siu Chai memang sengaja untuk menculik Kwi Hong. Dalam pelarian Tan Siu Chai membawa Kwi Hong, saat itu Tan Siu Chai agak longgar membawa Kwi Hong sehingga Kwi Hong dapat lepas dan pergi. Tan Siu Chai tidak mau mendiamkannya dan berusaha untuk menangkap kembali. Tiba-tiba saat itu datanglah wanita cantik dengan penutup wajah menghalangi Tan Siu Chai saat ingin menangkap Kwi Hong kembali. Akhirnya terjadilah pertempuran seru kedua orang tersebut yang diakhiri dengan lepasnya Tan Siu Chai dari cengkeraman ketua Tian Liong Pang tersebut karena saat menusuk ke arah perut Tan Siu Chai ada semacam hawa dari balik baju Tan Siu Chai yang menghalangi pukulan tersebut, sehingga akhirnya Tan Siu Chai dapat lepas dari cengkeraman wanita cantik tersebut dan dapat berhasil melarikan diri. Nah, demikianlah saat itu Sumahan sudah tertipu oleh taktik dari Maharya, guru dari Tan Siu Chai, sehingga Sumahan lengah bahwasanya dia meninggalkan ketiga bocah itu sendirian. Demikianlah episode Sepasang Pedang Iblis jilid 12. Mari kita saksikan kembali nanti di Sepasang Pedang Iblis jilid 13. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
一阵阵一阵阵雨飘落大地。